Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimdims. Jadi di video kali ini gue itu mau ngebahas soal laptop lagi, yang dimana dia ini cukup banyak banget diminati di pasaran ya, kayak laptop yang pernah gue review sebelumnya. Ya, karena emang harganya itu cukup murah, speknya juga kalau buat produktivitas sehari-hari aja itu udah bagus banget. Nah, jadi gak heran nih, kalau ini itu juga menjadi salah satu laptop yang banyak peminatnya. Nah, sebelumnya gue itu udah pernah review laptop dengan budget 4 jutaan dari HP 14S yang speknya itu juga mirip-mirip sama laptop dari Acer ini. Yang nantinya kita juga bakalan bahas seperti apa sih laptop dari Acer Aspire 3 ini. Tapi kalau kalian mau nonton review soal laptop dari HP 14S itu kalian bisa cek aja di deskripsi untuk link videonya. Gue udah pernah buat reviewnya. Nah, ini jadi cukup menarik ya, karena kalau bahas laptop budget itu pasti banyak sih sebenarnya. Ya, nggak cuma dari Acer atau HP aja ya. Tapi sekarang kita bahas laptop dari Acer. Nah, kalau ngomongin soal desain nih, jangan berharap lebih. Karena emang sebenarnya kalau untuk desain nih, ini standar-standar aja gitu. Nggak neko-neko, desainnya standar, elegan, enak aja gitu dipandang. Karena mereka juga pastinya nggak mengutamakan soal desain sih. Yang mereka utamakan itu adalah harga yang murah, memiliki spek yang juga cukup enteng, dan daya tahan baterainya itu juga cukup lama. Tapi yang gue lihat di Acer Aspire 3 ini menurut gue itu justru desainnya ya lebih bagus dibandingkan HP. Bener-bener simple banget ya, apalagi kalau kalian pilih warnanya yang kayak gini, black ya, itu justru keren dibandingkan warna silvernya. Karena emang ada dua tipe warna di sini ya yang Acer tawarkan. Kalau ngomongin soal build quality, menurut gue Acer Aspire 3 ini dia itu build quality-nya juga cukup oke sih. Cuman kayak kerasanya kosong aja gitu ya kalau lagi pegang laptop ini gitu, kayak ringan ya. Ini memiliki bobot 1,5 kg. Nah, selain itu, laptop ini juga memiliki dimensinya juga itu cukup tipis dengan memiliki ketebalan itu 1,8 cm, panjangnya 2,3 cm, dan lebarnya 32,8 cm dengan bobot 1,5 kg. Dengan dimensi juga itu tipis ya, laptop ini enak banget kalau dibawa kemana-mana, kalau lagi ngerjain kerjaan di luar, ataupun ya dimanapun kalian berada gitu. Ini enak banget. Nah, ditambah chargerannya itu juga kecil ya, jadi nggak gede kayak laptop gaming yang chargerannya itu segede gaban ya. Nih gue contohin kayak ROG yang gue punya itu gede banget, jadi memakan space pada saat kalian masukin ke dalam tas. Bobotnya juga berat. Port di laptop ini juga menurut gue itu cukup banyak, ya sebenarnya standar sih. Nah, di sisi kirinya itu ada dua USB 3.2, HDMI RJ45 atau LAN, ada konektor power buat kalian charging laptop ini yang berada di sisi kirinya. Nah, terus yang di sisi kanannya itu ada satu audio jack 3.5 mm, satu USB 2.0, dan casing lock. Emang di Acer Aspire 3 ini dia tidak adanya port Type-C dan card reader. Ya, tapi nggak masalah sih kalau menurut gua. Itu mengingat harganya ini juga menurut gua cukup murah sih. Jadi no komplain lah soal itu. Sekarang kita bahas untuk keyboardnya. Oke, keyboardnya ini menurut gua salah satu keyboard yang enak sih kalau buat ngetik ya. Soalnya tekstur dari keyboardnya itu enak banget kalau kita pegang dan ngetik, nggak bakal cepat kotor gitu. Ya, namun sayangnya keyboard laptop dari Acer Aspire 3 ini itu dia belum memiliki LED backlight. Jadi kayak laptop HP 14S itu yang gue review sebelumnya, dia punya backlight, kalau yang ini dia nggak punya. Untuk kabel power di laptop ini, ya ini dia menyatu sama keyboard ya, ada di sisi kanan pojok kanan atas. Yang dimana kalian itu juga harus berhati-hati kalau lagi ngetik di laptop ini, karena takutnya ya salah pencet. Yang tadinya pengen pencet backspace, malah mencet tombol power. Ya nggak lucu gitu, kenapa lagi kerjaan kita belum kita save, harus hati-hati aja. Selanjutnya, kalau untuk touchpadnya, ini tombol kliknya, klik kanan atau klik kirinya, dia itu menyatu. Jadi beda sama HP 14S, dia itu terpisah. Nah, kalau gue sendiri sih, menurut gue ya, ini enakan yang nyatu seperti ini, touchpadnya, jadi kesannya clean aja gitu, laptop yang ngeliatnya enak, nggak kayak jadul-jadul banget gitu kan. Nah, dia juga ini sudah mendukung smart gesture, jadi kalau kalian menggunakan 2 jari untuk scroll ke atas ke bawah, kalau 3 jari itu untuk alt tab. Nah, jadi seperti itu.
Laptop ini memiliki speaker itu berada di bagian bawah dari laptop ini, yang menurut gua suaranya itu agak sedikit powernya kurang. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah kalau menurut gua sih. Karena ya kalau gua pakai sih lebih sering gua itu pakai headset buat dengerin lagu ataupun nonton film pakai laptop ini dibandingkan pakai speaker, karena emang powernya menurut gua ya nggak begitu keluar banget sih. Ya, laptop ini juga masih dua tangan kalau buat membuka dari laptop ini. Jadi kalau cuma satu jari atau satu tangan, dia bakalan keangkat semua untuk laptopnya. Jadi kalian harus membuka dengan dua tangan seperti ini. Itu baru bisa. Unit yang gue pegang sekarang itu adalah Acer Aspire A314 yang tipe 22. Untuk tipe Acer Aspire yang ini, dia itu memiliki spesifikasinya prosesornya AMD 3020E dengan 2 core dan 2 thread. RAM-nya itu 4GB, 2400 MHz single channel. Grafiknya itu ada, dia memakai Radeon RX Vega dari AMD. Storage-nya 256GB SSD PCIe Gen 3, ya udah SSD. Terus layarnya Full HD di 1080p 14 inch, panelnya ini adalah IPS. Yang tipe ini itu dibanderol di harga 4.049.000. Dia ada lagi pilihannya, ya kualitas layarnya HD dengan resolusi 1366x768 di harga 3.969.000. Beda tipis. Jadi menurut gue mending ambil yang ini 4 juta pas aja dengan resolusi 1080p Full HD. Cuman beda di layar aja, sisanya sama sih. Nah, kalau ngomongin soal layar, ini justru menurut gue sih bagus ya dibandingkan yang HP yang 14S yang pernah gue review itu. Ya dimana di sisi kanan kirinya, dia itu tipis ya menurut gue kayak semi frameless gitu ya. Apalagi ini resolusi sudah 1080p Full HD. Nah, laptop ini memiliki webcam yang ada di bagian atas ini ya. Yang kalau menurut gue kalau untuk kualitas gambarnya sih cukup oke ya untuk laptop di kisaran harga segini gitu kan. Jadi kalau kalian lagi ada kerjaan Zoom meeting ataupun Google Meet, menurut gue ini adalah cocok banget laptopnya. Yang kalian bisa lihat aja kualitas dari gambarnya. Selain itu juga laptop ini bisa dilipat sampai dengan 180 derajat ya ke bawah seperti ini. Ya seperti ini. Ini enak sih menurut gue sih. Bisa dilipat seperti ini. Oke, emang ya kalau laptop budget yang sekarang itu bener-bener upgradable banget kayak laptop dari Acer Aspire 3 ini yang gua review sekarang, dia itu bisa di-upgrade RAM, itu bisa kalian slotnya kalian ganti ya, RAM-nya cuma satu sih soalnya slotnya. Yang kalian ganti tadinya 4GB, kalian ganti ke 8GB satu keping single channel. Itu bisa. Karena slotnya cuma satu. Kalau untuk storage-nya juga bisa, kalian tambahin aja SSD SATA di laptop ini dengan kapasitas terserah kalian gitu kan. Karena sudah ada slot kosongnya buat nempatinnya. Nah, ini tapi menarik juga kalau menurut gua ya. Selain RAM dan storage tadi yang kalian bisa upgrade, kalau untuk spare part-nya ini pun menurut gua itu udah banyak banget ya tersebar di marketplace yang kalau kalian bisa ganti. Kayak misalkan kalau ada kerusakan, contohnya nih kalau baterai kalian sudah ngedrop atau cepet habis gitu kan, kalian bisa beli aja gitu. Di marketplace itu udah banyak banget baterai-baterai tersebar di sana, yang original ataupun yang standar dengan berbagai macam harga. Kalau untuk chargeran, kalau chargeran kalian hilang atau rusak, itu gampang banget. Kalian tinggal beli aja di marketplace, udah banyak itu dijual. Terus apa lagi? Contohnya keyboard. Ya, keyboard juga ada spare part-nya, dan itu menurut gua sih murah-murah ya. Jadi, nggak ada yang mahal gitu loh. Kalau menurut gua dari laptop Acer Aspire 3 ini cukup worth it untuk kalian beli. Ngomongin soal baterai, baterainya ini menurut gua awet ya. Kalau untuk kerjaan itu bisa 4-5 jam. Yang menurut gue itu cukup banget lah kalau buat ngerjain tugas-tugas, kuliah, atau sekolahan gitu ya. Itu enak sih, baterainya awet. Nah, sekarang gue mau ngetes untuk kecepatan SSD-nya dengan kapasitas 256GB menggunakan Crystal DiskMark. Dengan kecepatan ya segitu. Ini jauh lebih kencang dibandingkan pakai hard disk untuk copy data, itu pun cepat. Ataupun buat loading software itu juga cepat. Ya, di atas sedikit lah speknya SSD dari laptop HP 14S. Sekarang kalau buat gaming gimana sih menggunakan Radeon RX Vega dari AMD ini? Gua ngetes game Valorant yang menurut gua ini game enteng sih sebenarnya. Tapi pas gue cobain di laptop ini, gua kurang rekomendasi walaupun resolusinya gua udah turunin dari 1080p ke 720p dengan settingan low semua. FPS-nya juga menurut gua kurang stabil.
menurut gue kurang enak sih untuk playable di laptop ini. Kayak untuk gaming Valorant menurut gue kurang sih, karena masih startering nge-lag gitu kan. Selanjutnya, game Dota 2 ya. Gue ngetes game Dota 2 itu sama ya, resolusi low semua. Terus layarnya di 720p, itu settingan low. Iya, menurut gua kurang playable sih, dan gak enak kalau buat dimainin. Ya emang lah, wajar lah, karena ini laptop budget di harga 4 jutaan dengan spek seperti itu, yang lebih worth it itu untuk kerjaan aja. Oke, sebenarnya solusinya itu kalian tinggal ganti RAM-nya aja, di-upgrade menjadi 8 GB. Gue jamin gamenya itu jauh lebih enak dibandingkan pakai RAM 4 GB doang. Jadi gamingnya masih oke, masih bisa naik lah untuk speknya. Nah, jadi kesimpulannya, laptop dari Acer Aspire 3 ini menurut gue sih, ini laptopnya enak lah kalau buat anak sekolahan gitu ya, ataupun untuk orang kantoran. Gunanya cuma Word, Excel, PowerPoint, atau Google Chrome. Ya, ini sih menjadi pilihan laptop yang cocok banget atau worth it buat kalian pertimbangin. Tapi kalau buat gaming, kalau menurut gue sih kurang rekomen sih ya, kecuali kalian upgrade RAM yang tadi gue bilang ke 8 GB itu oke. Enak banget kalau dibawa kemana-mana, tas kalian kecil gitu ya, jadi nggak makan bobot yang kalian bawa gitu, jadi berat, nggak, ini enteng banget. Nah, jadi menurut gue, review gue dari laptop Acer Aspire 3 ini sampai di sini aja. Bagi kalian yang memiliki kritik dan saran, kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, gue pamit undur diri, gue Dimas. See you in the next video.